Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operator dalam JavaScript. Operator-operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan, perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dengan operator penugasan. Operator penugasan atau assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Kita buat file baru. Kita enter dan kita ketikkan script berikut.
Kemudian kita Ctrl S, kita jalankan pada terminal. Muncul seperti pada di layar. Operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Berikut ini daftar operator aritmatika di dalam JavaScript. Tanda plus adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang atau min adalah operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk operator untuk operasi perkalian. Tanda slash adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus operator untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator-operator. Kita buka visual. Buat file baru, kita kasih nama aritmatika. Kemudian kita enter, kita ketikkan script berikut.
Kemudian kita Ctrl S, kita jalankan pada terminal. Kita masukkan nilai A 10, kemudian masukkan nilai B 3, hasilnya seperti ini. Yang tampak di layar, perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau slash selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operannya bertipe bilangan bulat, perilaku ini agak berbeda dengan bahasa C, C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operan bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operan bertipe bilangan real, maka operator slash akan menghasilkan bilangan real. Lantas bagaimana caranya agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan pekerjaan ini, kita dapat memanfaatkan metode needFloor dan needCell. Perhatikan contoh berikut. Kita kasih nama file, buat folder baru dengan nama file int div.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan kode berikut.
Perhatikan di layar. Di sini kita membuat sebuah fungsi var namanya indif. Kemudian hasil pembagian A bagi B disimpan ke dalam sebuah variabel C. Jika hasil pembagian tersebut yang telah simpan di dalam variabel C nilainya lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang telah dikonversi terlebih dahulu. Kemudian, jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan fungsi C. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita Ctrl S, kita jalankan pada terminal. Kita masukkan nilai A-nya 10, kemudian nilai B-nya 3. Undefined, di sini terjadi kesalahan. Baik, kita Ctrl S lalu kita jalankan lagi. Enter. Masukkan nilai A 10, kemudian nilai B 3. Hasilnya 10/3 sama dengan 3. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi indif untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya, operator plus plus atau increment. Operator plus plus disebut operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1 sebagai contoh. Jika variabel fix bernilai 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan satu operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator increment yang ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan yang ditempatkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah 1 terlebih dahulu sebelum diproses. Sebagai contoh, kita ambil salah satu proses sederhana, misalnya menampilkan nilai x ke layar. Jika kita menempatkan operator increment sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Namun, jika operator increment ditempatkan setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, kemudian nilainya akan dinaikkan. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu Anda dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Kita buat sebuah file baru dengan nama operator increment.js. Lalu kita enter, kita ketikkan script berikut.
Kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Ketikkan node, kasih nama file. Maka dia akan muncul seperti di layar. Kemudian operator kurang atau decrement. Operator decrement merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1 jika x bernilai 9. Maka setelah perintah min x atau per decrement maupun x kurang post decrement, variabel x akan bernilai 8. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan cara kerja dari operator decrement. Kita buat sebuah file baru dengan nama operator decrement. Kemudian kita enter, kita ketikkan script berikut.
Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan pada terminal. Hasilnya seperti ini yang tampak pada layar. Konsep dari pre-decrement dan post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar, min X bernilai 8, sedangkan X min bernilai 9. Setelah diproses, decrement baik menggunakan min X maupun X min nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Kemudian operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operan. Apakah sama, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil dalam kalimat yang lebih sederhana dapat dikatakan operator rasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yakni benar atau true, atau salah atau false. Perhatikan di layar, tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan tanda seru.
tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan. Tanda sama dengan sebanyak 3 kali artinya identik atau sama nilainya dan sama tipenya. Tanda seru sama dengan dua kali artinya tidak identik, tanda lebih kecil, ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil atau sama dengan, dan tanda lebih besar atau sama dengan. Untuk membandingkan dua buah nilai apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali tanda petik 3 tanda petik akan menghasilkan nilai true. Meskipun operan bernama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string, jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasil yang akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dan tipe yang sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan operator relasional. Kita buat sebuah file baru. Dengan nama operator kemudian kita enter, kita tutup dulu, lalu kita ketikkan kode berikut.
Maaf, ini I. Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan pada terminal. Tekan node spasi nama file. Kemudian kita enter. Maka dia akan muncul hasil seperti yang di layar. A sama dengan 10, B sama dengan 20, A sama dengan B, false, nilainya false, A, tanda seru sama dengan B, nilainya true, A lebih kecil dari B, true, A lebih besar dari B, false, A lebih kecil sama dengan B, true, A lebih besar sama dengan B, false, kemudian A sama dengan 3 kali, false, A lebih kecil B, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script. Yang ini kita matikan dulu, kita tambahkan double slash, jadikan dia sebagai komentar. Terus kita tambahkan script yang baru. Di sini kita ketikkan proses. .write tanda tik dan tanda $, buka kurung kurawal. Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan pada terminal. Langsung saja panah atas, kita enter. Mohon maaf ada kesalahan. Kita hapus dulu. Kemudian kita Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Proses. Huruf kecil. Kita Ctrl S lagi, kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini. Perbedaannya, perulangan ini dia menurun, sementara yang di atas tadi ini dia di sini dia mendatar. Yang di sini mendatar, yang di atas menurun. Operator logika. Operasi logika digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika. Hasil dari operasinya juga akan berupa nilai logika. Logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false. Untuk melakukan operasi logika N, gunakan operator double N. Tapi logika untuk operasi N dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam bahasa JavaScript, operasi OR dilakukan dengan operator seperti yang tampak pada layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi nilai yang dihasilkan oleh operasi ini ada kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman di keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operan tanda seru. Untuk melakukan operan NOT, berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit saat operasi ini berlangsung. Operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan binar atau basis 2 terlebih dahulu dan operasinya dilakukan bit demi bit. Bit sama dengan
binary digit atau digit binar. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk memahami cara kerja operator bitwise, Anda harus memahami konsep bilangan dalam bentuk binar terlebih dahulu. Dalam bilangan binar, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 merepresentasikan nilai false dan 1 merepresentasikan nilai true. Anda juga perlu mengetahui bahwa 1 bit sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan 1 kotak. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila konflik konversi ke dalam bentuk binar, maka hasilnya adalah 0,0001100. Perhatikan gambar di layar. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Bit-bit lainnya dengan nilai 0 tidak disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan di layar yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Dalam operasi bitwise, not negatif x akan menghasilkan min x min 1. Untuk membuktikan konsep di atas, Anda dapat mengeksekusi kode berikut ini. Kita buat sebuah file baru dengan nama operator bitwise.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan kode berikut.
Kemudian kita Ctrl S dan kita coba jalankan pada terminal. Ketikkan node spasi nama file operator bitwise.js dan kita enter. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator titik-titik-titik lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut terletak pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Baris pertama pada kode akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00001111 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 00110000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2 dan setiap pergeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan kembali contoh potongan kode not di layar. Operator string. Operator string selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Kemudian, operator kondisional. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2 titik titik. Operator ini juga sering disebut operator ternary. Memiliki 3 operan. Cara kerja operator ini dapat dilihat di layar. Pada kode mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Kode tersebut sebenarnya bentuk sederhana dari if-else dengan if-else. Penggunaan operator kondisi adalah dapat dilihat pada kode berikut. Berikut kita buat contoh skripnya. Kita buat file baru dengan nama operator conditional.js. Kemudian kita enter, kita ketikkan skrip berikut.
Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan pada terminal. Ketika node, spasi nama file, enter. Masukkan bilangan bulat, ada terjadi error. Maaf pada bagian ini. Kita ganti dengan huruf P kecil. Kemudian kita Ctrl S, lalu kita jalankan kembali pada terminal. Kita masukkan bilangan bulat. Nah, seperti tampak pada layar, 10 adalah bilangan genap. Operator in. Operator in digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti dapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita memeriksa apakah objek string memiliki properti len atau tidak. Selain untuk memeriksa properti, operator in juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu. Pada array, bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array, data kita memeriksa indeks yang bertipe string, one, dan flag. Kemudian operator type of. Operator backof operator.com digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Kita buka terminal. Kita ketikkan operator instance of. Operator instance of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut. Kita buat dalam terminal RPL.
Salah, seharusnya instance of array.